saya Agustinus. Mari kita kenal Alkitab, karena Alkitab pembimbing hidup. Dalam Alkitab, banyak tokoh yang mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Karakter-karakter mereka memperkaya Alkitab. Kita bisa belajar banyak dari karakter tokoh-tokoh Alkitab ini. Pada kesempatan kali ini, kita belajar dari Nabi Yunus, atau dalam bahasa Inggrisnya Jonah atau Yonah. Dalam bahasa Ibrani, nama Yunus berarti burung merpati, yang mengingatkan orang Israel akan peran penting seekor burung merpati dalam peristiwa air bah di kitab Kejadian bab 8. Dicatat dalam Alkitab bahwa Nuh melepaskan seekor burung merpati untuk memeriksa situasi bumi setelah hujan berhenti. Dan ketika akhirnya burung itu tidak kembali, maka tahulah Nuh bahwa air telah surut dan mereka bisa keluar dari bahteranya. Yunus mempunyai kampung halaman di Gad Hefer, yang adalah kota kecil di wilayah Galilea, kurang lebih 5 km di sebelah timur laut kota Nazaret. Dalam kitab Nabi Yunus, Allah memanggil Nabi Yunus dengan pernyataan yang sederhana di kitab Yunus 1 bab 1 ayat 1-2. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Yunus menerima perintah yang spesifik untuk menyerukan berita pertobatan kepada orang-orang Niniwe. Perlu diketahui bahwa penduduk kota Niniwe bukanlah orang Israel. Mereka tidak menyembah Allah yang hidup. Namun Allah kita tetap peduli dan ingin agar mereka bertobat supaya mereka semua selamat. Nabi Yunus meskipun menerima perintah dari Allah, bukannya bersiap-siap, melainkan dia malah bersiap-siap untuk melarikan diri ke Tarsis. Yunus enggan pergi ke kota Niniwe. Mungkin karena mempertimbangkan bahwa Niniwe dikenal sebagai bangsa yang jahat. Bangsa Niniwe juga mengancam keberadaan bangsa Israel karena mereka bangsa yang besar dan kuat. Mungkin juga mempertimbangkan bahwa apa yang terjadi di Niniwe tidak berhubungan dengan bangsa Israel atau hidup Yunus sendiri. Yunus seharusnya ingat dan menyadari bahwa keselamatan yang Allah rencanakan bersifat universal, termasuk juga bagi bangsa Niniwe. Dicatat bahwa Yunus melarikan diri ke Tarsis menaiki sebuah kapal laut, karena waktu itu belum ada kapal terbang ya teman-teman. Di perjalanan, Tuhan menurunkan angin ribut ke laut dan membuat kapal yang ditumpanginya hampir terpukul hancur. Sementara itu terjadi, Yunus sedang tertidur nyenyak di dalam ruangan kapal di bawah. Awak kapal yang ketakutan mendapati Yunus dan menyuruh agar berseru kepada Allahnya. Salah seorang mengusulkan agar dibuang undi, dan Yunuslah yang kena undi tersebut. Yunus menyadari bahwa dirinya lah penyebab badai ini, maka Yunus meminta agar dia dicampakkan ke laut, agar laut berhenti mengamuk. Dan benar, setelah dicampakkan ke laut, maka laut menjadi tenang. Kemudian atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan 3 hari 3 malam dia berada dalam perut ikan itu. Yunus berdoa kepada Tuhan, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan Yunus dimuntahkan ke darat dalam keadaan hidup. Yunus sudah melarikan diri dari hadapan Tuhan, tapi Tuhan tidak mau melepaskan nabinya, karena Tuhan punya rencana dan ingin agar Yunus terlibat di dalamnya. Teman-teman, mendengarkan sejarah Nabi Yunus, kita kembali diingatkan tentang panggilan Allah atas hidup kita. Mungkin kita masih berlaku seperti Yunus yang mencoba menghindari panggilan Tuhan dengan berbagai alasan, dengan berbagai pertimbangan. Apa untungnya bagiku? Kenapa aku harus peduli atau menolong dia yang sudah jahat atau mengkhianati aku? Namun, teman-teman, mari kita ingat bahwa kasih Tuhan begitu besar bagi semua dan bagi kita di sini. Tuhan ingin agar orang bertobat, mengenal Kristus, dan mendapatkan keselamatan. Dan Tuhan ingin agar Anda terlibat. Dengarkanlah panggilannya. Pelayanan tidak harus dalam bentuk pengkhotbah, tetapi dengan apapun yang Anda bisa, pakailah seturut rencananya. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Allah Roh Kudus, ampuni kami yang belum sepenuh hati menjawab panggilan-Mu.
dan mampukan dan pimpin kami untuk bertindak dalam pelayanan, dalam doa, dan dalam kasih kepada sesama seturut rencanamu. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon like dan subscribe untuk membantu channel ini bertumbuh dan firman Tuhan semakin diwartakan. Sampai bertemu pada video Kenal Alkitab Rabu depan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda sekalian. Amin.